طيب من يقرأ؟ saya membaca. تفضل. أنت شيخ خالد تريد أن تقرأ؟ طيب ada yang baca? Anta tafsirnya labas saya baca. ها الآن نعم. tes 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفتحت السماء فكانت أبوابا. طيب بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naba ayat yang ke-19, wa futihat. Dibaca kasrah taknya karena sukun berjumpa dengan sukun. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Taib, wawunya waw ataf masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ini kejadian di hari kiamat. Taib, wa futihat. Itu yang pernah belajar bahasa Arab. Fataha futiha, fataha maklum, futiha majhul. Kalau bahasa Indonesianya fataha maklum, maknanya kata kerja aktif. Adapun futiha kata kerja pasif, di mana di sana tidak ada subjeknya, tidak ada fa'ilnya, pelakunya. Ya, disembunyikan sesuai dengan sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab kenapa dia disembunyikan. Banyak sebab kenapa disembunyikan. Taib, wa futihat as-sama'u, dibukakan ya langit-langit dibukakan, fakanat abwaba, artinya langit dibuka menjadilah berpintu-pintu. Artinya ketika itu ya langit pecah. Ya, terbelah dan berpintu-pintu. Keluarlah para malaikat, turunlah para malaikat. Dan ini kejadiannya di hari kiamat. Taib, sebelum kita bacakan tafsirnya, wa futihat, taib, wa ataf, futihat, taib, futihat. Awalnya sukun, karena sukun berjumpa dengan sukun as-sama'u. Taib, as-sama'u, ya, maka dikasrohkan untuk memudahkan bacaan. Wa futihatis sama'u fakanat, fakanat. Taib, tak tanis ya, karena dia dhamirnya kembali kepada as-sama'. Fakanat abwaba. Taib, nah futihatis sama', langit-langit dibuka, fakanat abwaba, maka dia menjadi berpintu-pintu. Abwaba di sini nasab karena dia menjadi khabar bagi kana. Ya. Takdirnya apa? Fakanat as-sama'u abwaba. Jadi tak tanis ini kembali kepada as-sama'.
Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Kenapa di sini pakai tak tanis? Ya karena as-sama itu muannas. Jika isimnya muannas, fiil juga harus muannas. Ya, futihat, dibuka. Ya, pintu langit dibuka, maka menjadi berpintu-pintu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Naam. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, wa futihatis as-sama'u, ya, di tafsirannya wa futihat as-sama'u fasara laha, ya, maka dia menjadi butuhun wa syuqukun mithla abwabil maftuha. Nah, dibukanya langit, maka dia menjadi pintu-pintu seperti pintu-pintu yang terbuka. Ya, langit yang kita lihat sekarang, ya, tidak bertiang, kokoh sejak kita lahir sampai sekarang langit tidak pecah. Dan orang-orang sebelum kita juga menyaksikan yang demikian. Langit tidak pernah pecah, langit tidak pernah retak. Adapun nanti ketika hari kiamat, langit pecah. Ini menunjukkan Allah memiliki kekuasaan yang besar. Langit yang 7 lapis, yang tebal, akan retak, pecah. Ini menunjukkan Allah memiliki kekuasaan. Allah Maha berkuasa. Keluar pecah, mengeluarkan kabut-kabut putih. Ya. Jadi pecahnya langit ini sehingga dia memiliki celah-celah seperti pintu yang terbuka. Seperti pintu yang terbuka. Maka ketika itu turunlah para malaikat. Dalam riwayat bahwa ketika itu, ya maksudnya ketika hari kiamat, ya langit terpecah yang sebelumnya, ia merupakan ciptaan Allah yang sangat kuat. Namun ketika hari kiamat, dia terpecah. Kenapa? Karena masanya habis. Jangankan kita, ya, langit juga memiliki masa. Dan itu terjadi di hari kiamat. Semua sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Lihat dengan gigi kita saat ini, kembali mendapatkan musibah bencana, dan itu telah Allah takdirkan. Dan tidak akan pernah mungkin, ya tidak akan mungkin meleset, tidak akan mungkin keluar, ya dari ketentuan Allah yang telah Allah takdirkan dan telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, langit akan pecah nanti pada masanya ketika hari kiamat. Nah, lanjut Syekh. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Taib. Nah, adapun ayat yang selanjutnya wasuyirat. Ya, wasuyirat ini sama kaidahnya dengan yang futihat. Wasuyirat, kenapa dibaca suyirati? Karena setelahnya ada alif lam. Sukun berjumpa dengan sukun. Wasuyiratil jibalu. Jibal ini jamak dari jabalun, jibal. Gunung-gunung. Ya. Dia menggunakan tak tanis karena jibal ini ghairul akal, tidak berakal. Jadi jamaknya menjadi jamak taksir dan muannas. Maka menggunakan fiilnya fiil muannas, tak tanis, menggunakan tak tanis sakinah. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, ini sama dengan kaidah yang ayat sebelumnya. Fakanat abwaba. Ya fakanat saraba.
Saraba artinya fatamorgana, enggak jelas. Maka gunung-gunung ketika itu dijalankan, diangkat. Jadilah dia pasir-pasir dan debu-debu yang terangkat. Seakan-akan dia tidak ada. Gunung yang saat ini kita lihat besar, tinggi, ya ketika itu, ya dihancurkan, berkeping-keping, menjadi debu-debu yang berterbangan. Ini terjadi ketika hari kiamat. Ya. Ini fakanat saraba. Ya, dia seperti fatamorgana. Ya, gunung yang kita lihat sekarang dileburkan menjadi pasir. Ya, dileburkan menjadi pasir. Sebagaimana dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, "Yauma takunus sama'u kalmuhl." Ya, hari di mana langit bagaikan luluhan perak. Kemudian Allah iringi dengan ayat selanjutnya, "Wa takunul jibalu kal ihn." Ya, bagaikan apa? Seperti bulu yang berterbangan. Lihat bulu kalau diterbangkan seperti itulah gunung nanti ketika akhir zaman. Taib. Jadi wasuyirat, ya wasuyirat ini fi'il majhul juga. Al-jibalu ini naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Pengganti fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya. Wa suyirat. Al-jibalu fakanat, maka jadilah dia saraba. Ingat ya, bukan syaraba, tapi saraba. Beda huruf, beda arti. Kalau syaraba artinya minum. Kalau saraba, fatamorgana. Taib. Saraba. Fakanat saraba. Dan ini juga sebagai khobar kana. Taib. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Ya. Nah. وجعلت الجبال تسير حتى تتحول هباء منثورا فتسير مثل السراب. Maka ketika itu ju'ilat, gunung-gunung dijadikan ya seperti ini, tasir, berjalan dia. Gunung-gunung berjalan nanti. Kalau saat ini satu gunung aja meletus, ya dapat meluluh lantakan yakni ya daerah-daerah yang dekat dengannya. Ya, apalagi kalau di akhir kiamat nanti semua gunung dijalankan, jalan dia. Dalam ayat lain, wa idal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dijalankan, ya lepas dari tempatnya, bagaikan paku yang dicabut. Hatta tatahawwala haba'an mansura. Sehingga dia berubah, tatahawwal, yang tadinya kokoh, berdiri, tegak. Para ahli mengatakan tingginya gunung, maka dalamnya juga seperti itu. Tinggi gunung contohnya 600 kaki, 6.000 kaki, maka kedalamannya juga seperti itu. Maka ini akan tercabut, ya, yakni tatahawwal akan berubah dia menjadi haba'an mansura, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Fatasiru mithla sarab, maka dia seperti mithla sarab, fata morgana. Seperti fata morgana. Taib, ini kejadian di hari akhirat. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang apa yang telah Allah siapkan bagi mereka yang beriman dengan hari akhir, dengan mereka yang tidak beriman dengan hari akhir. Setelah Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang kekuasaannya, kemampuannya, kudrahnya mencipta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan ya makhluk-makhluk yang telah Dia cipta ketika hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
ya yakni sebutkan dua tempat. Ya, yang pertama tempat untuk orang-orang yang mengingkari terjadinya hari berbangkit. Tempat yang kedua bagi mereka yang mengimani hari berbangkit. Nah, ya setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya tempat bagi mereka yang tidak percaya dengan hari berbangkit. Nah, ikra. Inna jahannama kanat mirsada. Tayyib, inna jahannama. Sesungguhnya jahannam. Kanat mirsada. Ya, padanya tempat mengintai. Tayyib, jahannam. Jahannam adalah satu dari nama neraka. Dikatakan jahannam karena dia gelap. Ya, sangat gelap. Ya, bahkan dikatakan gelap gulita, jahannam. Dikatakan jahannam karena dia gelap dan hitam. Ya, dikatakan jahannam karena dia gelap dan hitam. Dan dia punya lembah. Lembah jahannam ini terkumpul padanya air yang berasal dari nanah, darah, ya nanah, darah dan keringat dari penduduk-penduduk neraka. Dikumpulkan dalam satu lembah, kemudian diminumkan oleh pecandu khamar. Ini minuman pecandu khamar nanti di akhirat. Nanah, darah dan keringat para penghuni neraka. Dan itu letaknya di jahannam. Taib, inna jahannama, inna ini huruf taukid. Dan dia juga huruf nasab. Maknanya huruf nasab ketika ada isim di depannya, isim tersebut wajib berbaris nasab. Inna jahannama. Dia fathah karena ada inna. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada sebagai khabar bagi kana. Ya, kanat mirsada. Ini kondisi jahannam. Bahkan di jahannam nanti sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ghashiyah, amilatun nasibah. Ya. Ghashiyah itu maknanya tertutup. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka itu enggak nampak dia. Tertutup, saking gelapnya, saking tebalnya api tersebut. Qaulalah Abu Talib, pamannya Nabi SAW, dia termasuk orang yang mendapatkan adab yang ringan, ahwan di neraka. Dalam riwayat hanya sandalnya yang dibakar oleh api. Sandal yang dia pakai. Dalam riwayat telapak kakinya hanya terkena ujung api neraka. Tapi efeknya sampai ke otak. Mendidih otaknya. Itu di atas. Bagaimana kalau dia dimasukkan ke dalam? Bagaimana kalau dia dibawa di kerak nerakanya? Atau dia bagian dari bahan bakar api neraka? Karena bahan bakar api neraka hanya dua saja. Batu dan manusia. Batu dan manusia. Ya. Taib. Amilatun nasibah. Mereka dibikin capek. Usaha mereka itu tidak bermanfaat. Dalam riwayat bahwa penghuni neraka ini, dia akan diperintahkan untuk naik di neraka. Dia ada bukit, ada lembah. Disuruh naik bukit. Ya, bukitnya bukan bukit seperti karang ini, dengan pohon rindang. Tidak, isinya api semuanya. Habis badan-badan mereka terbakar. Sampai di atas puncak bukit tersebut, loncat lagi ke bawah. Amilatun nasibah. Ya. Baik, ini untuk mereka para penghuni
neraka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, wattaqun nar. Bertakwalah engkau, ya, peliharalah dirimu dari api neraka. Uiddat lil kafirin. Yang dijanjikan untuk orang-orang kafir. Siapa mereka orang kafir? Orang-orang yang mengingkari, ya, apa yang telah Allah Ta'ala beritakan dalam Quran dan apa yang diberitakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, uiddat lil kafirin. Taib, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat gerhana, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam neraka jahanam ini ada seorang wanita. Ya, ini tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau melihat di dalam neraka jahanam ada seorang perempuan yang disiksa karena seekor kucing. Kenapa? Kucing itu dia kurung, nggak dikasih makan. Sudahlah nggak dikasih makan, nggak dilepaskan. Artinya dia benar-benar menyiksa kucing tersebut. Kalau dia lepas, kucing tersebut bisa memakan makanan yang ada di bumi, binatang-binatang kecil. Namun, dia biarkan. Ini satu di antara yang Nabi SAW ya lihat ketika sholat duha, dan tentunya Allah memperlihatkan itu. Ini bentuk kezaliman. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Az-zulmu dulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Lihat seekor kucing dikurung, nggak dikasih makan, disiksa. Bagaimana jika seorang menyiksa orang lain? Ya, menzalimi orang lain. Kalaulah seekor kucing saja disiksa, yang mana dia nanti, kucing tidak ada tempatnya di surga atau di neraka, karena binatang-binatang nanti dijadikan tanah semuanya. Ya, tetap orang ini yang menyiksa kucing, disiksa. Apalagi mereka yang menyiksa orang-orang yang punya hak mendapatkan surga. Ya, manusia. Ini yang dilihat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga melihat, ya, Amr bin Luhai. Siapa Amr bin Luhai? Orang yang merubah agama Ibrahim alaihissalam menjadi agama kesyirikan. Yang membawa patung, memasukkan patung ke dalam, ya, Masjidil Haram. Siapa namanya? Amr bin Luhai al-Khuzai. Nabi melihat ususnya terburai. Ya, terurai. Terburai, ya, atau terurai. Apa namanya terburai itu? Lepas dari perutnya dan menyeret seperti nyapu. Ini kondisi Amr bin Luhai. Baik. Ini neraka jahanam. Uiddat lil kafirin. Untuk orang-orang yang mengingkari Allah Ta'ala. Para pelaku kesyirikan. Baik. Kemudian kita baca tafsirannya. Inna jahannama kanat rasidatan murtaqibatan. Bahwasanya neraka jahanam itu, ya, ada tempat mengintai. Jadi nggak bisa lari. Manusia ketika itu nggak bisa lari kemana-mana. Ya, mau kemana dia? Kalau di dunia, ketika disiksa masih ada kemungkinan kesempatan untuk diberi keringanan atau diberi kesempatan untuk bernapas. Kalau di sana, ya, kulitnya gosong, terbakar, habis, diganti dengan kulit yang baru. Bahkan, ya, orang yang berdusta atas nama Nabi SAW,
Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Yang berdusta atas namaku, maka ambillah tempat duduknya di dalam neraka. Taib, gigi penghuni neraka ini yang berdusta atas nama Nabi dibesarkan sebesar gunung Uhud. Itu giginya. Gimana badannya? Ya. Kalau lagi giginya sebesar gunung Uhud, bagaimana badannya? Bagaimana kepalanya? Kenapa dibesarkan mereka? Karena agar mereka itu benar-benar merasakan azab neraka. Ya, semakin besar badan, semakin banyak sisi-sisi yang terbakar. Ya, maka nanti di akhir ayat tentang azab ini fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah oleh kalian azab ini, tidak ada tambahan bagi kalian hari ini kecuali azab. Jadi azab itu terus meningkat. Nah, jadi mereka tidak bisa lari kemana-mana. Ya, mereka terus diintai. Bahkan di neraka jahanam terdapat 70.000 tali. Satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Berapa jumlah malaikat hanya untuk tarik tali? 70.000 kali 70.000. 4,4 M 900 juta. Nah, 70.000 kali 70.000. 4 miliar 4,9 miliar kurang 100.000 kurang 100.000 lagi kurang 100 juta. Ya, 4,9 M atau 4,9 M. Nah, berapa banyak yang ditarik ke dalam neraka? Siapa yang paling banyak di dalamnya? Laki-laki itu perempuan? Nabi SAW menyatakan bahwasanya dari kaum kalian yang paling banyak dicampakkan ke dalam neraka siapa? Wanita. Kebanyakan mereka masuk neraka gara-gara tidak terjaga antara dua bibirnya, apa itu? Lisan, dan di antara dua pahanya. Ya, kehormatannya tidak terjaga, lisannya tidak terjaga. Ini yang banyak menyebabkan manusia, para wanita campakkan ke dalam neraka. Lisannya melakukan dosa besar. Kemudian di antara dua pahanya juga melakukan dosa besar. Apalagi kalau kedua-duanya tidak terjaga, ya sudahlah. Ya. Masuk ke dalam neraka. Inna jahannama kanat mirsada. Baca Syekh. Littagina ma'aba. Littagina ma'aba. Tughyan, tughyan dalam bahasa Arab itu tughyan itu durhaka, bandel. Tughyan. Ya, orang-orang yang melampaui batas. Ini tughyan. Kenapa mereka melampaui batas? Ya, mereka tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan dan tidak mau menjauhi apa yang Allah larang. Maka mereka dikatakan tughyan. Ya, littaghina ma'aba. Tempat kembali, maaf itu artinya tempat kembali. Ya, maaf itu artinya tempat kembali. Ma'aba littaghina ma'aba. Jadi jahanam itu tempat kembali orang-orang yang melampaui batas. Mereka menyembah kepada selain Allah, mereka mengingkari nabinya, mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Ya, mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, untuk para orang-orang yang melampaui batas atau tughyan. Lidzalimina, siapa tughyan? Lidzalimina. Di tafsiran disebutkan lidzalimina murji'an. Ya. Yarji'una ilaihi. Ya, marja'an ya. Lidzalimina marja'an.
Bagi orang-orang zalim marja, tempat kembali, tempat pulang. Jadi kita masing-masing punya tempat kembali. Sekarang ini kita sedang berjalan menuju tempat kembali kita masing-masing. Kemana? Ke Jahannam atau ke Firdaus? Ke surga atau ke neraka? Jadi kita ada tempat akhir bagi kita. Kemana kaki kita nanti terakhir melangkah? Apakah kaki kita melangkah terakhir memasuki pintu surga atau masuk pintu neraka? Seperti antum sekarang dalam perjalanan contohnya dari safar menuju pulang ke rumah, ya. Maka pintu yang akan dibukakan untuk antum bisa jadi pintu apa? Pintu depan atau pintu samping atau pintu belakang, ya, sesuai dengan, atau bahkan nggak dibukakan pintu. Mungkin bertengkar dengan istrinya, dia dibukakan pintu yang lain. Tapi akhir dari perjalanan kita, ya, dalam pasti kehidupan kita hanya dua saja, pintu masuk ke dalam surga atau pintu masuk ke dalam neraka. Ada berapa pintu surga? Ada berapa pintu neraka? Mana lebih banyak, pintu surga atau pintu neraka? Rahmat Allah lebih luas atau kemurkaan Allah yang lebih luas? Mana lebih luas? Rahmat Allah. Baik, pintu surga ada berapa? 8. Pintu neraka? 7. Mana lebih banyak? Pintu surga. Dan Abu Bakar masuk dari pintu manapun. Ya. Di sana ada pintu khusus untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa, namanya apa? Ar-Rayyan. Ya, ini pintu khusus bagi mereka yang senantiasa berpuasa. Dan dia akan memanggil, aina shaimun? Mana orang-orang yang senantiasa berpuasa? Taib, litagina ma'aba. Jadi ada tempat yang kembali bagi orang yang zalim, yaitu ya yarji'una ilaihi, kembali kepada Jahannam. Ya inna jahannama kanat mirsada litagina ma'aba. Ma'aba maknanya marja'. Ya, marja' itu tempat kembali. Contoh kalau kita menulis sesuatu, maka tulisan itu terkadang kita ambil dari tulisan lain, namanya marja', referensi. Tempat, jadikan tempat, yakni tempat sumber asal, ya, dari mana perkataan itu dia ambil. Nah, marja' juga dimaknai tempat, ya, tempat kembali, isim makan, ya, isim makan, marja', tempat kembali. Dari kalimat roja'a artinya apa? Kembali. Tempat kembali apa? Marja'. Ya, marja'. Isim makan, marja'. Yarji'una ilaihi, yang mana mereka akan kembali kepadanya. Taib. Labisina fiha. Nah, ikra Syekh. labithina fiha ahqaba. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, labithina fiha ahqaba. Nah, labithina dari kalimat yakni berapa lama mereka disentuh? Artinya berapa lama mereka di sana? Berapa lama mereka berada di tempat ini? Tempat kembali ini, marja ini, maaf ini. Ya fiha ahqaba, di dalamnya mereka berabad-abad. Ahqab. Ya labisina fiha ahqaba. Ya mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. Di dalam neraka itu ada yang khalid. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Ada yang keluar. Orang yang terakhir keluar adalah seorang rajul, seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Kemudian dia dimasukkan ke sungai kehidupan, tumbuh lagi daging-dagingnya. Kemudian diberikan kepada dia 10 kerajaan dunia, dalam berarti 10 yakni 10 bumi, artinya 10 yakni seluas 10 luasnya bumi, atau 10 kerajaan yang ada di bumi diberikan kepada dia. Dan ini orang yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Siapa dia? Seorang laki-laki.
Dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, tumbuh lagi daging-dagingnya. Ketika dia diberikan nikmat ini, dia mengatakan, ya Allah, engkau bercanda. Ya. Namun Allah berikan kepadanya itu. Ini orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian disambut oleh 2 bidadari. Nah, ini terakhir dapat 2. Yang pertama dapat berapa? Terakhir dapat 2. Apa kata bidadari ini? Alhamdulillahilladzi khalaqaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan engkau untuk kami. Wa khalaqana laka. Dan yang telah menciptakan kami untukmu. Ya, jadi mereka berabad-abad. Ada yang kekal di dalamnya, bahkan ada yang menjadi bahan bakar api neraka. Ya, jahanam itu gelap. Ya, gelap. Api itu ya nampaknya api ya, cahayanya yang memancar terang. Tapi kalau kita berada di dalamnya, gelap. Ya, apa yang bisa kita lakukan kalau kita berada di dalamnya? Itu gini. Antum kalau makan bakso ya, 1 mangkok, nikmat enggak? Tapi kalau antum makan bakso 5 jam enggak boleh berhenti, nikmat enggak? Hilang enggak nikmatnya? Ini api berabad-abad, dirasakan oleh seluruh tubuh. Kalau kenikmatan aja, kalau kita nikmati dengan berlebihan, makan dengan berlebihan, ini enggak nikmat lagi. Apa minuman yang paling enak? Minum selama 2 jam, 3 jam, hilang nikmatnya. Lalu bagaimana kalau yang dia nikmati, yang dia rasakan hari-hari, dan ini abadah selama-lamanya, berupa api. Atau dia berada di neraka yang dingin. Ya, hari-hari itu yang dia rasakan. Labithina fiha ahqaba. Nah, lanjut Syekh. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Nah, inilah kondisinya. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan, ya dzuk itu artinya merasakan. Mereka tidak merasakan fiha, hanya kembali kepada jahannam. Dhamir ha kembali kepada jahannam. Jadi la yadzuquna fi jahannama. Ya, mereka tidak merasakan di jahannam bardan. Mana bardan? Sejuk. Ya, mereka tidak merasakan sejuk wala syaraban, dan tidak mendapati minum. Benar-benar disiksa. Ya, dibiarkan di neraka jahanam. Artinya maknanya dibiarkan, tidak diberi kesejukan, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Tentunya makanan dan minuman yang dapat ya mereka rasakan nikmatnya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Jadi mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam bardan. Apa tadi bardan? Barid, mana barid? Barid, dingin, barid, dingin. Bardan artinya sejuk. Syaraban, minum. Lihat, tadi ada kalimat saraba. Ini syaraban. Beda-beda tipis. Satu syaraban, satu saraban. Apa tadi mana saraba? Fatamu Morgana. Kemudian syaraba, mananya apa? Minum. Baik. Nah, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Kalau dari sisi nahwu, i'rabnya, bardan di situ maf'ulun bih. Enggak ada yang mereka rasakan. Mereka tidak merasakan sejuk. Kemudian syaraban, ya, wala syaraban, ini juga ma'tub kepada bardan. Ya, kembali kepada kalimat bardan. Jadi mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak merasakan dan tidak dapat menikmati minum fiha, di dalam jahannam. Taib. La yadzuquna, kita baca di tafsirannya, la yadzuquna illa la yadzuquna fiha hawaan baridan. Mereka tidak merasakan hawa yang dingin, hawa yang sejuk. Yabrudu harus sa'iri anhum, yang dapat ia mendinginkan rasa panas mereka. Wala yadzuquna fiha syaraban yutaladdadu bihi, dan mereka juga tidak
yakni tidak mendapatkan minum yang dapat mereka nikmati kelezatannya. Ini kondisi orang-orang yang ada di neraka Jahannam. Di dalamnya mereka tidak bisa merasakan hawa sejuk yang mendinginkan panasnya neraka. Sa'ir, dikatakan sa'ir itu panas. Dan tidak pula bisa merasakan minuman yang bisa mereka nikmati. Nah, lanjut sih. Illa hamiman wa ghassaqo. Illa hamiman wa ghassaqan. Ini yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak merasakan sejuk dan tidak diberikan minum illa hamiman. Tahu hamim? Air. Ya, air yang mendidih, hamim. Ya, air yang mendidih. Ghassaqan, mana ghassaqan? Nanah. Nah, pilih mana antum? Kalau disuruh pilih dua ini, mana pilih? Air yang mendidih atau nanah? Ini minuman penghuni neraka Jahannam. Mereka enggak diberi minum kecuali ini aja yang diberikan kepada mereka. Hamiman wa ghassaqan. Apa nikmatnya? Ketika mereka minum, apa yang terjadi? Mereka harus minum. Mau enggak mau mereka harus minum. Lihat kalau orang udah kehausan, terkadang dia tidak lihat lagi apa yang dia minum. Dia rasakan setelah dia minum. Ya, ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam perutnya baru dia sadar itu bahwasanya itu bukan minuman yang baik untuk badannya. Ya, panik. Ya, tidak tahu lagi apa yang mereka minum. Mereka meminum hamiman wa ghassaqa. Ya. Minum air yang mendidih dan apa? Nanah. Taib. Kemudian la yadhukuna illa ma'an syadidal hararah. Mereka tidak minum kecuali minum air yang sangat panas. Wa ma yasilu min sadidi ahli nar. Yang keluar dari apa? Nanah yang keluar dari penghuni neraka. Jadi nanah itu keluar dari penghuni neraka, dibakar. Antum pernah lihat enggak orang yang terbakar badannya? Putih badannya semua. Ya. Kadang kita kena lilin saja melepuh. Di dalamnya ada nanah? Ada. Nah, jadi yang mereka minum itu dari nanah penghuni neraka. Baik. Lanjut. Jazaa'u wifaqo. Lanjut. Satu lagi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Taib. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala ya beritahukan bahwasanya mereka tidak minum kecuali minum dari air yang mendidih dan nanah jazaan wifaqa. Balasan, jaza arti jaza, balasan yang setimpal. Ya, dikatakan bahwa al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kenapa mereka diberi minum ini? Sesuai dengan amalan mereka, sesuai dengan perbuatan mereka. Setimpal. Ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Sebagaimana tadi saya katakan ya, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqun nar. Berhati-hatilah dengan neraka. Ya. Berusahalah menjauhi neraka. Uiddat lil kafirin. Dan neraka ini dijanjikan untuk orang-orang kafir. Pasti ada yang masuk ke dalamnya. Sebagaimana ada yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazaa'u wifaqa. Balasan yang setimpal. Kenapa? Innahum, sesungguhnya mereka, kanu la yarjuna hisaba. Mereka dahulu tidak pernah berharap untuk dihisab.
Jadi orang kafir yang tidak mengimani adanya hisab berarti tidak berharap untuk dihisab. Ya, seorang yang tidak mengimani adanya hari berbangkit berarti tidak ada di dalam hati mereka harapan untuk dihisab. Jadi perbuatan mereka tidak ingin dibalas nanti di akhirat. Jadi orang kafir itu yang mengingkari hari berbangkit, secara otomatis dia tidak menginginkan amalan mereka dihisab di akhirat. Begitu juga orang yang riya, secara tidak langsung dia tidak ingin amalannya dihisab nanti di akhirat. Dia hanya ingin mendapatkan balasan di dunia saja. Mendapatkan pujian manusia, mendapatkan popularitas. Ini orang-orang riya dan sum'ah. Jadi bagi mereka yang berharap balasan di dunia, cukup di dunia saja. Allah akan berikan itu. Ya Allah akan sempurnakan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka beramal untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan popularitas, Allah akan berikan. Tapi itu cukup di dunia. Di akhirat, amalan-amalan mereka bagaikan habaan manthura, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ya innahum kanu la yarjuna hisaba. Oleh karenanya, di antara keadaan atau sifat yang harus kita tanamkan dalam hati selain daripada khauf adalah roja, harapan. Ketika kita beribadah harus ada khauf dan roja. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaba." Barang siapa yang puasa dengan iman dan berharap, ya, ini ghufira ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Atau dalam riwayat lain, man qama, barang siapa yang salat tarawih, salat tahajud di bulan Ramadan, man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi harus ada yarjun, harapan. Apa yang kita harapkan ketika kita berada di majelis ilmu? Yang kita harapkan adalah balasan nanti di akhirat, hisab. Dunia ini tidak ada hisab. Ya, hisab hanya ada di akhirat sebagaimana dikatakan Ali, ya. Al-an, al-yawm, ya, hari ini adalah yaumul amal, hari untuk beramal, ya, bila hisabin, tidak ada hisab dalamnya. Amma gadan, adapun besok, yaumul hisab, adalah hari perhitungan, tidak ada amal di dalamnya. Jadi kapan terjadinya hisab? Nanti di akhirat. Ya, di sana ada mizan, ini bagian dari hisab. Di sana ada sirat, ini juga bagian dari hisab. Ya. Dan di antara hisab juga mereka akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 5 perkara. Masa mudanya, masa umurnya, masa mudanya, hartanya dari mana diambil, kemudian dari kemana dia belanjakan, kemudian terakhir tentang ilmu yang dia miliki. Apakah diamalkan atau hanya sekedar dikoleksi? Ya. Ini 5 pertanyaan yang Allah akan ajukan, dan ini di yaumil hisab. La yarjuna hisaba. Jadi orang-orang kafir ini kenapa dicampakkan ke neraka jahanam? Karena mereka tidak pernah berharap adanya hisab. Ya, amalan-amalan mereka tidak ingin dihisab di akhirat. Dan ini juga teguran bagi orang-orang yang senantiasa riya dan sum'ah ketika beramal. Ini menunjukkan dia tidak ingin dihisab nanti di akhirat amalannya. Naam, wa kadzabu Reza. Oke. Lihat banyak. Taib. Oke, insyaallah taala minggu depan kita lanjutkan ya. Di situ ada ayat wa kadzabu bi ayatina kidzaba, mereka berdusta dengan kedustaan yang sangat terhadap ayat-ayat kami. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Taib, insyaallah taala minggu depan kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.